Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Ahsan Hardana. Pada video kali ini, kita akan membuat Papercraft, karakter Minecraft, Naruto yang keren dan tentunya mudah untuk dibuat di rumah. Pertama-tama kita siapkan dulu kertas Papercraftnya. Bisa apa aja nih, bisa karakter yang lain tapi bentuknya seperti ini ya. Kalau bisa download di Google tuh ada, nanti kita kasih link di deskripsinya. Kemudian kita siapkan pertama cutter, kemudian ada gunting, kemudian kita juga gunakan lem kayu atau lem putih, bisa lem fox. Ada juga sekarang satu tusuk sate. Caranya cukup mudah. Yang pertama pasti kita akan butuh pasti digunting dulu nih semua bagiannya, jadi potong sesuai bentuknya. Nanti kita siapkan semuanya. Nah nih, kalau udah digunting bentuknya seperti ini, kita gunakan penggaris nih untuk melipatnya, karena kalau melipat ini sangat susah nih kalau tanpa penggaris. Di sini saya menggunakan penggaris, jadi kita lipatin di bagian nih, contohnya merah atau yang ada tanda garisnya kita lipatin satu-satu. Untuk memudahkan kita menggunakan penggaris ya, jadi ya harus sabar sih bikinnya seperti ini. Nah kita lipat-lipatin nih, ini mulai dulu dari bagian kepala ya. Kepala ini kita lipatin dahulu di bagian merah. Harus sabar ya teman-teman ya bikin ini, karena ya agak lumayan butuhkan waktu lama. Dari proses gunting, melipat sampai mengalem itu cukup memakan waktu yang lama gitu. Sebenarnya juga nggak lama-lama amat sih, tapi yang penting sabar. Nah ini udah yang bagian untuk dalamnya, tinggal kita lipat bagian atas kepalanya agar bisa berbentuk kotak. Nah di sini nggak cuma karakter Naruto aja nih, banyak banget karakter yang bisa kalian download atau bisa kalian pakai untuk Papercraft Minecraft ini. Nah ini sekarang bagian belakang, bagian samping kita lipat agar terbentuk pola kotak untuk bagian kepalanya. Nah ini udah bentuk kotak kan, udah kelihatan kan. Nah, nanti kalian nggak sesuaiin aja nih. Nah bagian merah ini nanti bisa dilem. Setelah bagian kepala selesai, nah lanjutin nih semuanya bagiannya. Ini tinggal ikutin aja nih bagian garis-garis yang putus-putus sama bagian pinggir-pinggirnya itu dilipat. Ini untuk kita bagian yang kepalanya itu ada tanda X kan. Nah kita itu cutter dulu tanda X nya agar berlubang. Hati-hati ya, kalau yang masih belum bisa gunakan, tolong minta bantuan orang tua atau kakak ya untuk melakukan pakai cutter ini ya. Setelah itu kita lanjutkan pengeleman. Nah ini tusuk sate ini gunanya untuk mencelupkan lem putih ya. Nah ini bisa kalian bisa pakai yang lain, bisa cotton bud atau apapun, tapi sebenarnya paling enak itu pakai tusuk sate, jadi tidak beleberan kemana-mana. Nah bagian pinggir-pinggir ini semuanya dilemin semua nih biar mudah. Ini kita untuk merekatkan agar terbentuk pola bagian kepala atau bagian lainnya. Nah kalau sudah nih, nah
jadikan kepala kotak. Nah ini agak hati-hati nih, jangan terlalu tekan. Kalau terlalu tekan ya nanti akan bisa melewat ataupun rusak. Nah kita lanjut lehernya kita gulung nih, bukan cuma leher, bisa pelvis, semuanya nanti akan kita gulung seperti ini bentuknya. Nanti di ujungnya kita lem ya, jadi terbentuk seperti selongsong. Hari ini kita sambungin. Nah, ini tinggal kita masukin. Nah, bagian lancipnya nanti kita masukkan ke dalam, itu di bagian bawah untuk menyambungnya kepala, untuk di bagian badan dan lehernya. Jadi udah siap nih kepala sama lehernya, tinggal kita siapin bagian lainnya. Ini bagian badannya ini untuk yang tanda merah ini nanti kita akan untuk tempelkan di bagian lehernya. Nah kita sama seperti kayak di kepala. Nah bagian yang kecil-kecil itu, pinggir itu, semuanya dilipat dan dikasih lem untuk kita rekatkan. Untuk bagian manapun pasti akan kita kasih lem ya. Badan ini yang kita lem itu pertama bagian atasnya dulu ya. Untuk bagian bawah kita bisa gulung atas dulu, nanti untuk tempat pelvis atau engselnya, engsel di bagian kakinya agar bisa kakinya itu bergerak. Nah ini kita bikin dalam bentuk seperti setengah lingkaran ya. Nah, makanya kita pakai pensil. Kemudian ini yang agak penting, ini di bagian lengannya ini kita bolongin dulu kecil untuk bagian engsel di tangannya, karena dari papercraftnya ini tidak ada bagian untuk engselnya. Jadi kita akan modifikasi dengan menggunakan tusuk sate sebagai engselnya. Dan makanya kita harus lubangin secara mandiri menggunakan cutter dan tusuk sate. Tapi kita harus pasin dulu nih dengan bagian lengannya. Nah lengannya ini harus sejajar. Nah dari sejajar itu kita kasih tanda, nanti kita lubangin di bagian itu, di bagian yang udah kita tandain tersebut. Hati-hati ya teman-teman ya, karena ini pakai cutter juga. Kalau mungkin bisa pakai cara lebih enak, kita bisa pakai jarum dulu, nanti baru kita lubangnya lebih besar dengan tusuk sate. Jadi ya untuk yang belum bisa pakai cutter, hati-hati ya, bisa minta tolong untuk orang tua atau kakaknya ya.
di sini udah terlubangin, jadi tinggal kita pasin. Ternyata kalau udah pas ya udah kita bisa lanjut pengeleman untuk bagian-bagian berikutnya. Nih tinggal kita lem semuanya ya, persis tinggal kita ikutin aja dari garis-garisnya kita buat. Kalau emang yang nggak ada garis itunya berarti itu untuk bagian pelvis atau engselnya, tinggal kita gulung. Ini yang bagian sudah kita lem itu seperti ini nih. Jadi kita urutnya seperti ini dari kepala, badan, kemudian dari tangan, kaki, engsel, semua kita jadiin seperti ini. Ini pengeleman harus kita lakukan semuanya. Bisa mulai perakitan nih, karena kita udah lem berarti tinggal kita lakukan perakitan. Pertama-tama kita mulai dari kepala dulu, kita lem dulu bagian leher. Untuk bagian leher kemudian kita bisa lanjutkan untuk tempelkan ke bagian badan. Kita bagian merah ini kita bisa kasih lem, hati-hati ya, jangan terlalu banyak. Rekatkan bagian kepala dan leher. Nah ini kita rekatkan yang bagian hijau tadi, kita pasang dulu lehernya, baru kita kepala nih. Kalau kepala dulu sama leher kita pasang itu agak susah nih, karena kertasnya kan nggak terlalu tebal, jadi pasti akan rusak kalau kita tekan. Kemudian kita lanjut lagi pengeleman di bagian pelvis atau engsel di kaki, pinggang nih. Nah ini yang bulat-bulat ini kita pasang sebagai engsel atau yang bisa untuk penggeraknya. Nah ini di bagian pinggangnya ini yang akan kita pasang di bagian pinggangnya. Nah, kita pasang di pinggangnya dahulu. Bentuk seperti ini ya, di bagian pinggang, untuk yang menyambungkan bagian badan dan kaki. Kemudian kita ambil engsel satunya lagi, kita lem, bisa kita samakan seperti tadi.
kemudian kita pasang di engsel satunya untuk bagian kakinya. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi terpasang nih, engselnya ada 2. Kemudian kita pasangkan nih bagian badan dan pinggang. Nah, yang tadi kita belum lem, kita masukkan seperti ini. Nah, baru kita pasangkan ke dalam engselnya, engsel badan. Dan dari situ kita lem. Nah, tempel seperti ini. Nah, ini jangan sampai salah ya, jangan sampai terbalik ya teman-teman. Takutnya nanti untuk pinggang dipasang di badan gitu. Nah, sebenarnya sih nggak masalah sih karena bentuknya sama, cuma dari warna dan apa itu gambarnya itu berbeda nih, takutnya nggak matching gitu. Pelan-pelan ya, karena ini agak susah sih. Sebenarnya karena ini ukurannya sangat pas banget, jadi ya jangan sampai kita terlalu longgar atau terlalu kencang. Kalau terlalu kencang nanti tidak bisa bergerak. Kalau terlalu longgar ya terlalu nggak bisa kita gerak-gerakan gitu, karena terlalu istilahnya lemas gitu. Nah, ini ternyata bagian lehernya memang lepas nih, jadi kita pasang lagi ya. Berikutnya kita pasang bagian kakinya. Kita ambil bagian yang ini yang panjang. Ada 2 nih. Nah, kita pasang nih. Kalau terpasang ya udah, kita tinggal sekarang kita lanjut pasang bagian tangannya. Kita lubangin dulu di bagian kanan kiri dari lengannya ya, dengan tusuk sate yang udah kita siapin tadi. Jadi kita lubangin sampai ujung, kemudian nanti kita ukur nih. Ini tujuannya untuk apa? Ini untuk sebagai tulangnya, tulang dari lengan. Kan dari bawaan kertas itu kita tidak dapat istilahnya tulangnya nih. Jadi kita potong, kita sesuaikan kebutuhannya dengan lengan kita ya, dengan gunting. Hati-hati ya teman-teman dengan menggunakan gunting ini. Kalau agak susah, minta bantuan dari orang tua atau kakak ya. Di bagian lengannya kita juga potong nih, yang sudah kita ukur di awal ya. Kita lubangin, cuma kita lubangin jangan sampai tembus nih, jadi kita cuma sampai dalamnya aja. Kemudian kita pasang ke dalam tulangnya tersebut. Nah, ini sebenarnya juga agak susah nih, ukurannya harus pas ya, tidak boleh terlalu besar ataupun terlalu kecil. Jadi kalau terlalu besar ya nanti longgar, gampang lepas, dan kalau terlalu sempit ya agak susah, pasti akan melewat semua nih. Nah, ini tinggal kita pasang, kita potong sampai seukuran dari lengannya. Kalau bisa jangan sampai kepanjangan ya. Kalau kepanjangan ya agak susah nih.
Nah ini ternyata kurang gede nih, jadi saya gedein dulu. Hati-hati ya teman-teman. Ini berikutnya kita pasang engsel di bagian tangan. Nah, ini bagian yang tadi kita gulung pakai pensil, nah, dilem nih di bagian sini ya. Tapi dilemnya hanya di bagian ujungnya aja. Nah nanti kalau udah agak kering, nah ini masukkan yang ke lengan nih. Kan ini masih ada bagian yang panjang nih. Nah dari sini kita masukin dari sela-sela engsel, kemudian nanti kita lem. Nah ini berlaku untuk kaki juga ya, jadi kita pisahin kaki dan tangan nih. Nah, dilem sedikit, kalau bisa jangan sampai kena engselnya. Nah ini kena engsel nih, takutnya kalau kena engsel nanti nggak bisa nih, nggak akan bisa diputar gitu ya. Nah sekarang kita lanjut bagian kaki nih. Kita bagian kaki kita pasang dulu, terus kaitin dengan engsel di bagian tubuh. Sama caranya sama nih kayak di tangan, jadi kita lem, jangan sampai kena engsel ya teman-teman. Nah ini satu kaki dulu, nanti untuk kaki berikutnya ya sama caranya. Yang penting jangan sampai tertukar untuk bagian kaki dan tangannya ya. Nah kita tes dulu nih, kita gerak-gerakin jangan sampai dia nempel. Jadi yang cuma dilem itu bagian engselnya aja. Nah untuk bagian kaki harusnya jangan sampai kena lem ya. Nah kita siapin untuk bagian kaki bawahnya nih. Bawahnya kita juga siapin. Nanti kita cara juga sama kayak yang di tangan tadi. Kita sambungin lagi aja ke engsel. Kita pasang dulu engselnya. Engselnya itu agak lebih kecil sih dan lebih pendek dibandingkan yang di bagian tubuh. Nah ini kayak warna hitam nih. Nah kita lem dulu di bagian tangannya. Nah, kita lemnya cuma di bagian lingkarannya aja ya, jangan sampai kena bagian cerobongnya atau bagian pinggirnya. Jadi khusus di lingkarannya aja. Nanti kita kaitkan dengan kaki bagian bawah nih yang warna hitam.
bagian terakhir kita pasang kepalanya ya teman-teman. Jadi video kali ini selesai nih. Nah, ini Minecraft dengan karakter Naruto ini sudah selesai. Mudah kan kawan? Kalian bisa mencobanya sendiri di rumah. Nah, untuk video berikutnya teman-teman bisa komen di bawah ya, mau karakter apa nih yang mau kita bikinin. Nah, see you, dadah teman-teman.